siang Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu filosofi. Kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita ini semua sudah tahu bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu Ingarso Sungtudodo Imadia Mangunkarso Tutyuri Handayani. Itu sudah sangat familiar dan wajib kita tahu dalam dunia pendidikan, terutama kita yang bergelut dalam dunia pendidikan. Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bertugas menuntun anak itu, bukan menuntut. Beda ya Bapak Ibu, kata menuntun dan menuntut. Jadi mari kita berubah yang selama ini kita sebagai Bapak Ibu guru sering menuntut anak-anak itu. Kau harus begini, kerjakan ini, buat seperti ini. Kita harus berubah Bapak Ibu. Mari kita tuntun anak itu untuk menemukan minat dan bakatnya, kreativitasnya di mana. Ketika kemarin sudah saya jelaskan juga di bicara bagaimana sebenarnya model pendidikan untuk kurikulum merdeka ini, kita menuntun anak itu untuk mengerjakan tugasnya atau menyampaikan ide-idenya sesuai bidang studi kita, sesuai kreativitasnya. Misal, seperti saya dalam hal kimia, saya menyuruh anak itu coba dipelajari ini bentuk terserah. Bisa dalam presentasi, bisa dalam bentuk mengedit video, bisa dalam bentuk bernyanyi, berpuisi. Bahkan kita mengajarkan anak itu mengikuti kodrat zaman. Kodrat zaman yang dimaksud di sini Bapak Ibu, anak itu tidak boleh ketinggalan zaman. Dia itu harus mengikuti kemajuan zaman, terutama IT. Ya, anak-anak kita tidak boleh ketinggalan IT. Jadi mari kita arahkan anak itu sering bergelut dengan dunia IT. Tetapi kita mengarahkan mereka dengan IT yang baik. Jadi kayak kemarin kita belajar proyek. Bagaimana kita membuat proyek? Misal, kayak Ibu Sri Wulan, guru agama. Ibu ini bisa membuat anak itu bernarasi tentang agama dan minta tolong sama Bapak Nenggolan membuat anak itu menjadi seorang konten YouTuber pendidikan. Jadi anak-anak itu harus kita ajarkan tentang kodrat zaman. Memang itulah zaman kita sekarang mengenai hati. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada juga kita belajar tentang karakter pembelajaran yang berpihak kepada anak. Bagaimana karakter pembelajaran yang berpihak kepada anak? Yaitu manusia merdeka. Manusia merdeka yang dimaksud ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain. Dia mampu untuk melakukan hal yang baik dengan keyakinan diri sendiri dan kekuatannya sendiri. Jadi kita di sini memerdekakan anak. Kita tidak boleh memaksa anak. Kerjakan tugas ini harus dalam catatan 3 lembar, tidak boleh. Ya Bapak Ibu, mari kita merdekakan anak itu sesuai kreativitasnya. Ketika anak itu suka menggambar, silahkan. Seperti yang ada di lab ini, Bu saya suka mengukir, ada di ukirnya. Bu saya suka membuat seperti ini pakai barang bekas, silahkan. Saya mau mengedit video, ada juga anak-anak itu pandai mengedit video Bapak Ibu, aplikasi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira itulah nanti di kurikulum merdeka yang akan kita jalankan di kelas 10 sekarang. Kita harus menuntut anak itu dan membuat dia menjadi manusia yang kreatif. Kita tidak boleh memaksakan satu tugas dikerjakan dalam hal yang sama. Tidak seperti itu lagi. Oke, kemudian mengembangkan bakat dan minat siswa. Ini Bapak Ibu. Anak-anak itu berasal dari karakter yang berbeda. Bahkan anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak-anak yang suka mendengar, melihat, bahkan ada anak-anak yang suka kinestetik, bergerak. Apalagi anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ini kan sudah lahir di generasi Z, yaitu generasi big data, di mana mereka itu tingkat konsentrasi hanya duduk saja
1 jam sudah bosan. Kita aja sudah seperti itu Bapak Ibu. Hanya 1,5 jam aja kita duduk sudah bosan. Apalagi anak kita sekarang. Jadi mereka gaya belajarnya berbeda-beda. Minat bakatnya juga berbeda-beda. Inilah yang perlu kita pahami. Makanya kita sebagai pendidik harus belajar juga bagaimana mengenali karakter anak didik kita. Jadi minat itu terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Dalam proses pembelajaran, guru melakukan assessment. Ini bentuk penilaian untuk dapat lebih mengenal karakter anak tersebut. Yang ketiga, mengenai kodrat anak. Di mana pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini mereka berpijak di lingkungan kita ini. Dan kodrat zaman itu mereka harus mengikuti perkembangan zaman yang baik. Yaitu kita juga harus mengarahkan mereka berpikiran maju, mempelajari IT. Jadi jangan pula kita hanya mengajar mereka belajar IT yang video, membuat ini, konten pendidikan begini. Kita sendiri tidak tahu apa-apa. Jadi memang kita harus belajar ya Bapak Ibu. Ada di sini nilai-nilai guru juga. Ini bukan cuma untuk nilai guru penggerak. Ini termasuk harus menjadi nilai kita sebagai pendidik. Pendidikan yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Jadi memang kita harus betul-betul menyayangi dan peduli pada murid itu. Itulah intinya. Pendidikan yang kita lakukan itu harus menyenangkan dia, memerdekakan dia. Jadi di kelas kita memang harus membuat kondusif. Bagaimana murid itu tenang. Berarti ketika kita, ini kemarin yang saya katakan, apalagi di awal pembelajaran ini Bapak Ibu, mari kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini juga menjadi keyakinan kelas kita untuk maju, apalagi diutamakan untuk wali kelas, untuk guru mata pelajaran juga bisa. Ini merupakan komitmen antara semua anak didik dan kita. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat, bukan kita sendiri yang buat, tapi bersama anak didik kita. Kita kasih waktu sebentar, kita buat kesepakatan kelas, bila perlu kita tempel di dinding, dan kita tambahkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu mandiri. Jadi kita itu harus mandiri Bapak Ibu. Mandiri maksudnya di sini ya kita itu harus mau belajar tanpa dorongan atau paksaan dari yang lain. Kita misalnya ada tahu webinar tentang dunia pendidikan yang seperti ini, kita belajar aja Bapak Ibu. Itulah generasi kita sekarang. Tidak seperti zaman dulu disuruh kepala sekolah untuk diklat. Tidak seperti itu. Sama kayak JGP ini. Tidak boleh ada paksaan. Memang kita sadar sendiri kalau kita memang hati kita suka melaksanakan itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kolaboratif. Ya, kita harus berkolaborasi, saling berbagi, sharing. Tidak selamanya CGP itu lebih tahu, tidak Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu teman saya di sekolah ini, saya salut banyak yang bisa dapat saya pelajari dari Bapak Ibu di sekolah ini. Saya akui itu, makanya kita harus berkolaborasi. Yang kemudian inovatif. Inovatif di sini, mari kita belajar menciptakan ide-ide baru untuk perkembangan sekolah kita ini, untuk kemajuan anak didik kita ini. Yang terakhir di sini, nilai guru juga reflektif. Refleksi yang dimaksud di sini, kita merefleksikan diri kita. Kita menilai diri kita, siswa juga boleh menilai diri kita, guru-guru juga boleh menilai diri kita, kepala sekolah apalagi menilai diri kita. Kita harus terbuka untuk dinilai, dikasih saran dan dikritik. Kemudian reflektif yang dimaksud di sini Bapak Ibu harus kita luruskan. Jangan cuma kelemahan yang kita lihat. Kita harus melihat kelebihan kita. Saya sehat kok, saya muda, saya masih mampu mempelajari ini. Saya coba-coba, saya masih mampu mengedit video, saya masih mampu begini. Itu kan nilai plus kita Bapak Ibu. Saya masih memiliki mata yang lengkap 2, tangan yang jelas. Berarti kan saya mampu melakukan. Itu nilai positif dan kekuatan kita. Kira-kira demikian. Kemudian ini masalah visi tadi yang sudah saya bagikan. Ada di sini prakarsa perubahan. Kemudian budaya positif. Ketika kita menyatakan murid kita ini harus menjadi murid yang berbudaya. Berbudaya yang dimaksud adalah berbudaya positif. Dikatakan di sini berbudaya menjadi kebiasaan, menghidupi, hidup dalam dirinya.
Tetapi kita Bapak Ibu guru juga berusaha juga berbudaya positif, karena harus kita mulai dari kita. Guru itu harus bisa menjadi teladan. Memang sangat susah ya Bapak Ibu, karena anak-anak itu melihat kita. Ibu itu sering kok terlambat, gak apa-apa lah, aku agak pergi dulu ke sana setengah jam. Berarti di kitanya. Jadi harus mulai dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan siswa impian kita itu, kita harus membudayakan budaya positif. Contohnya budaya berdisiplin, budaya rapi, budaya bersih. Jadi ketika kita masuk, kita bisa mengecek bagaimana, apakah lacinya bersih semua, lingkungan sekolah bersih semua. Jadi nanti lama-kelamaan anak itu menjadi berbudaya. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Mungkin sebulan-bulan itu akan sangat susah. Ya, apalagi dengan keadaan anak didik kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, anak didik kita ini sangat baik-baik. Ya, ketika kita agak marah sama mereka, mereka tidak pernah menantang. Dia selalu tunduk. Itu yang perlu kita lihat. Kemudian di sini ada segitiga restitusi.